Flashback Story. Namanya dikenal di seluruh penjuru Republik, Jenderal Purnawirawan TNI Wiranto, seorang prajurit yang berdiri tegak di bawah bayang-bayang Orde Baru dan terus berjalan hingga era demokrasi. Di masa Presiden Soeharto, Wiranto bukan sekadar perwira. Ia adalah ex-Panglima ABRI, sekarang TNI, sekaligus ajudan Presiden Soeharto, dan jadi salah satu saksi sejarah yang masih hidup sejak ketika kursi kekuasaan Soeharto mulai goyah. Tahun 1998, Indonesia terbakar oleh krisis moneter dan kemarahan rakyat. Soeharto mundur dari kekuasaan sebagai Presiden kedua RI, dan Wiranto ada di jantung kekacauan saat itu. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sebagian menyebutnya penentu transisi, sebagian lagi menuding, mengapa militer tak mencegah tragedi Trisakti? Apa peran Panglima ABRI dalam hilangnya para aktivis? Lalu tragedi Timor Timur, tahun 1999, setelah referendum kemerdekaan, kekacauan meledak. Tuduhan pelanggaran HAM datang dari dalam negeri, bahkan dunia internasional. Namun, tak satu pun berani mengusiknya. Posisi Wiranto tetap aman. Reformasi terus berjalan, tapi ia tidak tenggelam. Malah maju sebagai capres dan cawapres. Meskipun gagal, tapi langkahnya tidak berhenti. Ia bikin partai Hanura hingga akhirnya undur diri sebagai Ketum Hanura. Dan siapa sangka, di masa Presiden Jokowi, ia kembali jadi Menko Polhukam, menyusun strategi negara, mengatur stabilitas. 10 Oktober 2019, Wiranto turun dari mobil, bersalaman dengan warga saat berkunjung ke Pandeglang, Banten. Tiba-tiba, seorang pria menusuknya dengan senjata tajam. Pelakunya, anggota jaringan radikal. Wiranto luka, tapi selamat. Wiranto telah melewati beberapa zaman, dari Orde Baru ke reformasi, dari digugat HAM hingga jadi korban teror. Bukan saja. Oleh karena itu saya berani, katakanlah berani untuk sumpah pocong aja. 98 itu, yang menjadi bagian dari kerusuhan itu, saya, Prabowo, Kiflan Zain. Sumpah pocong kita. Siapa yang sebenarnya dalam kerusuhan itu? Bagi sebagian para elit, ia lambang kontinuitas dan stabilitas. Bagi yang lain, ia warisan masa lalu yang masih jadi tanda tanya. Wiranto bukan sekadar tokoh, ia adalah refleksi bagaimana kekuasaan, militer, dan politik saling terikat dalam sejarah bangsa Republik Indonesia. Stay tuned, Mata Pantau.